warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kenikmatan yang berlimpah kepada kita, terutama hidayah yang terindah, yaitu keimanan kita kepada Allah, keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dialah yang maha pemberi rizki, maha pengasih dan maha penyayang. Kenikmatan demi kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita mudah-mudahan menjadi pemacu kita dalam mengingatnya, bersyukur kepadanya dengan melakukan ibadah mahdoh dan amal-amal solih lainnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Khatib berwasiat kepada diri sendiri dan juga kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan menjelang keberangkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ke medan perang Badar, datanglah seorang remaja yang menghadap kepada Rasulullah. Usianya sekitar 13 tahun. Ia datang dengan membawa sebilah pedang yang panjangnya menyamai panjang badannya. Kemudian dia berkata setelah dekat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya bersedia mati untuk Anda. Izinkan saya ikut pergi berjihad bersama Anda, memerangi musuh-musuh Allah di bawah panji-panji Islam." Rasulullah melihat dan mendengar ucapan pemuda itu merasa bangga, gembira dan takjub. Namun beliau tidak mengizinkannya untuk ikut berperang karena usianya masih sangat belia. Remaja itu pun kembali dengan kesedihan yang mendalam. Niatnya untuk ikut memperjuangkan Islam belum terlaksana. Sementara itu ibunya dari kejauhan melihatnya dan ikut pula bersedih. Tetapi keluarga ini tidak menyerah. Cita-cita remaja ini tidak melemah, bahkan justru semakin kuat. Melihat kesungguhan sang anak, si ibu kemudian mendekati dan mendatangi kerabat-kerabatnya untuk menyampaikan tekad anaknya tersebut agar bisa berkontribusi untuk Islam dalam bidang lain yang mungkin lebih besar peluangnya diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka kemudian para kerabatnya itu menghadap kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini adalah anak kami. Dia hafal 17 surat dari kitab Al-Quran yang sudah turun. Bacaannya betul, sesuai dengan yang diturunkan Allah kepada Anda. Di samping itu, dia juga pandai membaca dan menulis Arab. Tulisannya indah dan bacaannya benar. Dia ingin sekali berbakti kepada Anda ya Rasulullah dengan keterampilan yang dia miliki. Dan dia ingin selalu mendampingi kemanapun Anda pergi. Jika Rasulullah menghendaki, maka silahkanlah untuk mendengarkan bacaan anak ini. Salah seorang pamannya meminta kepada Rasulullah SAW sedemikian rupa. Kemudian Rasulullah mendengarkan bacaan si anak tersebut, dan kemudian dia menyimpulkan, menyuruh remaja itu untuk mempelajari bahasa Ibrani dan bahasa Suryani, dua bahasa yang berkembang pada masa Rasulullah SAW. Dalam waktu singkat, sang anak pun, sang remaja ini berhasil menguasai kedua bahasa tersebut. Maka kemudian oleh Rasulullah dia diangkat sebagai sekretaris. Remaja inilah yang kemudian membacakan surat-surat yang berbahasa Ibrani dan Suryani dari bangsa Arab di sekitarnya. Dan dia juga yang menuliskan surat Rasulullah yang ditujukan kepada bahasa-bahasa yang bangsa ini gunakan. Setelah Rasulullah yakin dengan kompetensi remaja ini, ia pun kemudian mengangkat sang remaja menjadi sekretaris beliau secara pribadi dan khususnya penulis wahyu. Maka setiap kali ayat Al-Quran turun, ia segera dipanggil oleh Rasulullah SAW untuk menuliskannya dan meletakkan urutan-urutannya seperti halnya yang diperintahkan oleh Rasulullah. Siapakah remaja ini? Dia adalah Zaid bin Sabit. Hadirin rahimakumullah, kisah Zaid bin Sabit ini tidak berhenti sampai di situ. Kisah ini terus berlanjut hingga zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq. Pada masa Abu Bakar, dalam sebuah musyawarah, Abu Bakar pernah berkata kepada Zaid, dan ketika itu dihadiri pula oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Ada sahabat Umar, ada sahabat Ali. Wahai Zaid, engkau adalah seorang pemuda yang cerdas, dan kami pun tidak ragu lagi kepadamu. Engkau dahulu banyak mengisahkan tentang para pemuda. Juga, bukankah para nabi dan para rasul itu juga adalah para pemuda? Kita mengenal as-sabiqunal awwalun. Mereka digembleng, ditarbiyah oleh Rasulullah, dan mereka kebanyakan adalah para pemuda. Dan kita juga tahu bahwa ada seorang pemuda yang diutus ke Madinah yang kemudian mengemban amanah yang luar biasa, yaitu Mus'ab bin Umair, juga adalah pemuda. Dan kita juga di abad berikutnya mengetahui ada seorang pemuda yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, yaitu Muhammad Al-Fatih. Dan juga banyak kisah-kisah lainnya tentang pemuda. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, demikian juga di kita di Indonesia yang tercinta ini. Di bulan Oktober ini kita diingatkan pula terhadap peranan para pemuda. Kita mengenal tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda berkumpul dan mempersatukan cita-cita kebangsaan, cita-cita bersama untuk menjadi bangsa Indonesia. Dengan keluasan ilmu dan kobaran semangat yang tiada tara, para pemuda membawa perubahan. Mereka membawa pencerahan terhadap bangsa ini. Sudah semacam teori memang bahwa perubahan yang selalu dibawa oleh mereka yang berjiwa muda dan dilandasi oleh keilmuan. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, di mana pada saat itu tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa Tuhanmu kagum dengan pemuda yang tidak memiliki sobwah. Yang dimaksud dengan sobwah adalah kecondongan menyimpang dari kebenaran. Maka oleh karena itu hadirin sekalian, marilah kita kobarkan kembali api semangat kita kobarkan kembali jiwa muda kita dengan berbekal keilmuan yang luas dan yang dalam. Pembaharuan dan perubahan ada pada semangat yang berjiwa muda. Bekali diri kita dengan ilmu dan iman yang kokoh, yang kuat, agar tidak goyah oleh godaan dan rayuan hidup kesenangan yang instan serta budaya hedonisme ala barat. Memperjuangkan Islam dapat dilakukan sesuai dengan kompetensi keilmuan kita dan keahlian dalam bidang masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa'lamu annallaha amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalami ala nabiyyihil karim. Faqal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat